Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelam di dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Ustazah Hera yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan artinya. Semoga yang mendengar dan yang membaca mendapatkan berkah dan manfaatnya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustazah Nazia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Ustazah Nazia, boleh dimulai untuk pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah dengan hati yang penuh harap dan tunduk merendahkan diri di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qsim lana
من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا ومصاعب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأحييتنا واجعله الوارث منا واجعله ثأرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu. Ya Allah, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu. Dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, ya Allah. Dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami. Dan tolonglah kami, ya Allah, terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan janganlah Engkau, ya Allah, jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Rabbi, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia imam, cahaya, petunjuk, serta rahmat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami daripadanya apa yang telah kami dilupakan, dan ajarkanlah kami apa yang kami jahil, serta rezekikanlah kepada kami, ya Allah, untuk bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah kepada kami, ya Allah, ya Tuhan semesta alam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk Ustazah Nazia yang telah menyampaikan doa pada sore. Ya, acara selanjutnya yaitu perkenalan Ustazah pengajar. Yang pertama kepada Ustazah Rani. Apakah Ustazah Rani hadir? Hadir Ustazah, insya Allah. Tapi Boleh. izin tidak bisa off kamera ya, on kamera ya Ustazah. Baik, Ustazah. Boleh perkenalan diri dan domisili serta mengampu
di bagian apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani. Saya biasa dipanggil Rani. Saya berasal dari Sumatera Utara. Insya Allah, saya diamanahkan sama eh ustazah-ustazah yang lain atau Ustazah Tirta sebagai pengampu tahsin ya di kelas Balkis ya santriwati baru. Jadi untuk semuanya terus istiqomah yang mau berkomunikasi dengan anak insya Allah akan saya terjalinkan atau saya akan balas pesan-pesan semuanya gitu. Jadi itu aja kegiatan saya yaitu sebagai ustazah di rukun dan masih polibat sampai sekarang. Itu aja Ustazah. Saya serahkan kembali kepada Ustazah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Rani yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya kepada Ustazah Bunga. Apakah Ustazah Bunga hadir? Ustazah Bunga. Jika tidak ada Ustazah Bunga, kita lanjut ke Ustazah Hera. Boleh perkenalan diri, asal dan mengampu di bidang apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, dikenalkan diri, akhwatul umat solihat. Perkenalkan, nama saya Hera Haryanti, domisili di Karawang. Alhamdulillah, qadarullah, saya diamanahkan di rukun ini menjadi pengampu kelas tahfidz di Khalaqah Maryam. Ana ucapkan ahlan wa sahlan untuk akhwat wa ummahat sholihat yang telah bergabung di Rumah Quran Nur Hidayah ini. Semoga kita selaku pengajar bisa membersamai para akhwat wa ummahat sholihat dalam cita-cita yang agung yaitu menghafal Al-Quran. Mungkin cukup dari Ana. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakillah khair untuk Ustazah Hera yang telah memperkenalkan diri. Kita lanjut kepada Ustazah Nazia untuk perkenalan domisili dan mengampu di bidang apa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri ya, Ahwat. Saya Mazia Banita Zaharia, bisa dipanggil Ustadzah Mazia atau Ustadzah Zia gitu. Saya domisili ada di Jakarta Timur. Di sini insya Allah di rukun ini saya mengampu tahfidz yang baru di batch 29 ya, Kholaqos Syafiyah gitu. Mungkin itu untuk kegiatannya ya, saya kegiatannya belajar dan mengajar Al-Quran juga. Gitu. Syukron. Jazakillah khair Ustazah Nazia yang telah memperkenalkan diri. Kita lanjut kepada Ustazah Fuadah untuk perkenalan diri. Ustazah Fuadah hadir. Jika tidak hadir, kita lanjut kepada perkenalan di bagian pengurus Rumah Quran Nur Hidayah, Ustazah pengurus Rumah Quran Nur Hidayah. Yang pertama kepada Ustazah Luli. Boleh perkenalan diri.
Tidak hadir. Jika tidak hadir, kepada Ustazah Dila. Ustazah Dila. Ustazah, kalau tidak ada juga, kita lanjut ke Ustazah Syifa. Boleh perkenalkan dirinya, kemudian asalnya dari mana, dan amanahnya di bidang apa. Kepada Ustazah Syifa, apakah Ustazah Syifa hadir? Jika tidak hadir, Ustazah Faisa. Afwan, Us. Iya, ada Ustazah Faisa. Silahkan. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Faisa Ines. Di rukun ini saya diamanahi sebagai admin 3 untuk pendaftaran santri baru. Kemudian untuk domisilinya saya dari Banyumas, Purwokerto. Sekian, makasih. Jazakallah khair, Ustazah Faisa. Baik, Kita lanjut ke Ustazah Anggi. Apakah hadir? Benar-benar. Aduh. Ustazah Anggi tidak hadir. Jika tidak hadir, kita lanjut kepada Ustazah Latifah. Boleh memperkenalkan dirinya, Ustazah Latifah. Ustazah Latifah. Apakah ada? Afwan, bisa terdengar ya? Mas agak terlalu kecil, Ustazah. Cek. Sudah terdengar belum ya? Oh, sudah. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf karena saya masih di kantor, jadi saya izin off-cam. Perkenalkan, nama saya Khairul Latifah. Bisa dipanggil Iva. Kebetulan di rumah Yogyakarta. Terima kasih. Putus-putus ya, Ustazah. Anak perjelas aja, Ustazah Latifah mengampu di bidang bagian raport dan sertifikat ya, akhwati semua. Kemudian kita lanjut kepada Ustazah Anissa untuk memperkenalkan diri. Ustazah Anissa, apakah hadir? Jika tidak, kita lanjut ke Ustazah Elia. Ustazah Elia. Tidak hadir juga Ustazah Elia. Ustazah Laila. Laila.
Jika tidak, boleh ke Ustazah Bunga ya, tadi belum perkenalan diri. Boleh Ustazah Bunga? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Afwan nggak off off cam karena situasinya nggak memungkinkan. Baik, Perkenalkan, nama Ana Bunga Rosana. Asalnya dari Lampung dan alhamdulillah diberi amanah sebagai pengampu halaqah tahsin. Syukron. jazakallah khair Ustazah Bunga. Wa iya kiza. Baik. Kita lanjut ke Ustazah Dila. Apakah sudah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Waalaikumsalam. tadi karena koordinasi dengan pengurus lainnya, jadi ketika dipanggil belum siap ya. Mohon izin kepada para ustazah, pengurus baru, kemudian juga para santriwati. Perkenalkan, nama saya Ukti Dila. Saya selaku tim MNQ, yaitu Monitoring dan Quality Control. Mungkin nanti akan banyak berkoordinasi dengan para pengurus dan juga para ustazah. Selamat bergabung dan selamat belajar juga untuk para santriwati baru. Barakallah fikum. Jazakallah khair Ustazah Dila yang telah memperkenalkan diri. Oke, baik. Eh, kita lanjut ke acara kita yang selanjutnya, yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Tirta Meirisa Lubis. Pada Ustazah Tirta, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati seluruh ustazah dan pengurus Rumah Quran Nur Hidayah. Terima kasih moderator yang sudah mengizinkan, mempersilakan. Yang kami sayangi seluruh santriwati baru Rumah Quran Nur Hidayah. Alhamdulillah pada batch 30 ini ya. Jadi teman-teman ini selamat datang menjadi bagian angkatan batch 30 ya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah sekarang ada sekitar 70 pendaftar ya teman-teman. Jadi seangkatannya teman-teman ada 70 santriwati, baik di kelas tahsin maupun kelas tahfidz. Alhamdulillah teman-teman sudah menunggu sekitar 1 bulan ya. Daftarnya dari tanggal 1 September, kemudian kita pembukaan 30 September. Jadi sekitar 1 bulan teman-teman yang menunggu ya. Banyak yang ngechat tuh saja kapan nih dimulai, kapan dimulai. Dimulainya ketika pendaftaran sudah selesai kemarin tanggal 28, kemudian sekarang 30 September kita pembukaan. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang menjadi keluarga besar Rumah Quran Nur Hidayah. Dan ketika teman-teman sudah masuk di halakoh reguler, teman-teman sudah resmi ya menjadi keluarga besar di Rumah Quran Nur Hidayah. Kalau teman-teman baru kelas Dewan Ayat ya, itu karena masih terbuka untuk umum gitu. Jadi masih terbuka untuk muslimah, baik yang em, belum niat maupun yang sudah niat gitu teman-teman. Tapi ketika sudah masuk di kelas reguler, teman-teman insya Allah sudah diseleksi ya, diseleksi bahwa teman-teman insya Allah niat insya Allah untuk belajar di sini. Dan nanti ke depan teman-teman akan menjalani proses 1 bulan ya di kelas tahsin. Mungkin boleh nih angkat tangan siapa yang kelas tahsin. Angkat tangan di Zoom boleh? Ya, Uti Nani ini kelas Dewan Ayat. Uti Sheila, angkat tangannya ini langsung. Untung kelihatan ya. Biasanya kalau yang rame kan nggak kelihatan. Tuh, Uti Sheila kelas tahsin. Yang lainnya kelas tahfidz. Insya Allah. Mau tanya nih
kenalan-kenalan dengan para santriwati batch 30. Nani dari mana? Kemudian motivasinya apa? Belajar tahsin. Bisa dipencet itu tombol mute, unmute yang kiri bawah. Wah, kiri bawah dekatnya stop video. Oh ya. Silakan Uti Nani. Dari remaja, motivasinya ingin memperbaiki bacaan Al-Quran dan ingin meneruskan keinginan almarhum Abi kalau menghafal Al-Quran. Masya Allah, ini ya motivasi yang mulia ya Uti Nani ya. Semoga apinya Uti Nani diberikan tempat terbaik di sisinya Allah. Kemudian pasti insya Allah apinya Uti Nani bangga sama Uti Nani ya. Melanjutkan cita-cita ya. Insya Allah. Begitu bangga orang tua yang sudah melahirkan dan mendidik anaknya, kemudian anaknya berbakti dengan cara beribadah. Masya Allah. Semangat Uti Nani. Ya, amin. Kemudian Uti Widiawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Widiawati Hamu. Saya berasal dari Gorontalo. Motivasi ikut kelas tahfiz karena saya sering ditanya anak saya, dia kan sudah duluan ikut kelas tahfiz di tempat kami. Dan dia sering tanya kapan saya ikut juga. Jadi pas ada informasi tentang rukun ini, jadi saya langsung mendaftar. Insya Allah dimudahkan dan bisa istiqomah. Ya, kasih Ustazah. Masya Allah. Ini saya juga ikut naik. Ya, Uti Widiawati. Masya Allah. Tadi Uti Nani menyampaikan motivasi juga salah satunya dari abinya. Kemudian Uti Widiawati motivasinya dari anaknya gitu ya. Jadi apapun motivasi kita ya teman-teman, ya sangat mengharukan ya sore ini ya. Masya Allah sekali. Semoga Allah bangga sama kita. Kemudian orang-orang yang kita perjuangkan, sayangi, juga bangga sama kita. Senang. Almarhum ayahnya, abinya Uti Nani bangga sama Uti Nani. Kemudian anak Bu Widya bangga kepada uminya ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Kemudian nanti bisa murojaah bareng. Murojaah dengan anaknya. Insya Allah. Banyak santriwati di batch 29. Batch 29 ini yang kemarin santriwatinya itu motivasinya juga ini terkait anaknya ya. Karena malu, kemudian sedih gitu ketika dibonceng naik motor, kemudian anaknya minta, ayo Mi, murojaah yuk, hafalan Quran gitu. Terus Umi-nya, ya nanti ya di rumah pas pegang Quran gitu. Jadi ternyata Masya Allah ya jalan hidayah kita itu nggak disangka-sangka gitu ya. Apapun itu. Makanya di rukun ini kan namanya Rumah Quran Nur Hidayah. Karena sebenarnya kita minta kepada Allah gitu, cahaya Quran, cahaya hidayah di hati kita. Karena kita nggak tahu gitu, hidayah dari mana, melalui wasilah apa ya.
hidayah dari Allah, kemudian melalui wasilah apapun gitu. Sesederhana kita di jalan melihat ada orang yang bawa Al-Quran, pedagang-pedagang yang sedang menjaga dagangannya, kemudian bawa Al-Quran mengaji. Sesederhana kita lewat, kemudian mungkin Allah getarkan hati kita. Ya Allah, pedagang dengan keadaan sesibuk itu meluangkan waktunya untuk Al-Quran gitu ya. Jadi mari kita minta ke Allah nur hidayah ya, cahaya hidayah dari wasilah apapun, baik yang kita lihat, dengar maupun rasakan gitu ya. Nah, hadirnya teman-teman di Zoom ini, di Halakoh juga, di Rumah Quran Nur Hidayah, mungkin juga dari berbagai kisah wasilahnya teman-teman hidayah dapat dari manapun gitu ya. Ada yang diajak teman-temannya gitu ya, karena teman-temannya sudah satu persatu hijrah, yang hijrah, kemudian tergetar hatinya. Itu banyak sekali para santriwati yang seperti itu. Em, tapi tugas kita teman-teman ketika sudah diberikan hidayah kepada dari Allah ya, kita perlu jaga. Kita sudah digerakkan Allah untuk mendaftar. Kita sudah digerakkan Allah untuk mendaftar rukun. Tugas kita adalah menjaga istiqomahnya ini ya. Minta ke Allah, ya Allah, tolong istiqomahkan saya terhadap kebaikan. Jangan sampai saya berhenti terhadap kebaikan gitu. Karena nanti ketika teman-teman sudah melangkahkan kaki, satu langkah dalam kebaikan ya, itu nanti akan menjalani berbagai kisah-kisah ya. Entah itu teman-teman ada ujian dari Allah, entah itu teman-teman ada rasa jenuh, teman-teman ada rasa apapun di hati ya. Ketika orang sudah melangkahkan kaki di kebaikan, pasti ada ujiannya. Pasti ada gitu ujiannya. Entah itu godaannya dari dalam diri maupun orang lain di sekitar kita gitu ya, ada saja. Terus tapi apapun yang teman-teman nanti rasakan ya selama berprosesnya, nikmati dan ingat niat awalnya untuk berhijrah gitu teman-teman. Ada banyak sekali misalnya di dalam diri kan tentang kejenuhan, terus habis itu misalnya em, bosen, jenuh, capek gitu ya. Ya Allah gitu, berjuang gitu ya. Kemudian yang eksternal, pengaruh eksternal misalnya nggak dapat dukungan dari orang sekitar kita. Kemudian em, internet kita susah, kan banyak yang ngechat gitu, Ustazah saya izin nggak masuk karena internet susah. Ustazah izin off cam karena internet susah, dan lain sebagainya. Udah mulai ujian gitu, walaupun baru pembukaan gitu. Kemudian juga ada ujian lagi misalnya eh, kesibukan yang padat di hari-hari kita gitu. Jadi banyak sekali gitu ya ujian internal maupun ujian eksternal. Tapi ingat kembali niat awal kita. Niat awal kita untuk memulai itu apa gitu teman-teman semuanya gitu. Sehingga teman-teman bukan hanya pembelajar 1 bulan gitu. Tapi saya adalah pembelajar seumur hidup. Gitu. Saya adalah pembelajar seumur hidup, bukan pembelajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Jadi para santriwati rukun di sini banyak juga santriwati lama ya, yang juga masuk pembukaan karena kita selalu ada hal-hal baru ya yang kita dapatkan gitu teman-teman. Para santriwati rukun dari rukun berdiri awal sampai sekarang pun juga masih banyak gitu ya. Jadi sudah belajar 3 tahun di rukun. Kemudian ada yang dari batch sebelumnya, meneruskan memperpanjang terus. Jadi itu untuk menjaga teman-teman supaya kita istiqomah. Salah satunya adalah dengan punya komunitas. Komunitas teman-teman yang kita sama-sama tujuannya gitu ya. Misalnya tujuannya, oh saya pengen tujuannya adalah hijrah gitu ya. Tujuannya hijrah. Ya saya harus sama teman-teman yang punya tujuan hijrah gitu teman-teman. Kalau enggak berjuang sendiri kemungkinan godaan syaiton itu kuat sekali gitu teman-teman. Kalau kita enggak punya supporting system. Supporting system. Salah satu ikhtiar kita untuk menjaga diri kita adalah dengan memasukkan diri kita ke dalam suatu komunitas yang menjaga kita gitu. Kapan lagi ada komunitas atau sebuah halakoh yang mengingatkan, ayo kita hari ini belajar tahsin. Ayo silakan hubungi saya, hubungi ustazah ya, silakan setoran hafalan. Silakan ustazah siap sedia gitu.
Tadi banyak ustazah-ustazah yang sudah memperkenalkan diri, setidaknya nanti teman-teman jadi tahu ustazahnya yang nanti akan membersamai teman-teman ya. Ada kelasnya di Bilkis, ada Ustazah Rani. Dicek ya di nama grupnya itu ya. Halakoh apa? Kalau Bilkis, Ustazah Rani. Kemudian kalau Safura, Ustazah Bunga. Kemudian kalau Maryam, Ustazah Hera. Kemudian kalau Rufaidah, Ustazah Fuada. Kemudian Safiyah, Ustazah Mazia. Gitu. Jadi, oh saya Ustazah 1 bulan ke depan adalah Ustazah berikut gitu ya. Nah, ambil keilmuan dan juga pengalaman dari ustazah-ustazah tersebut, teman-teman. Setidaknya teman-teman ada satu ustazah yang benar-benar membimbing teman-teman semuanya. Sedangkan di rukun ini banyak ustazah, jadi teman-teman bisa juga sharing-sharing sama ustazah lain. Cuman kalau teman-teman sudah masuk di rukun reguler, teman-teman sudah masuk ke satu halakoh ya, itu ustazahnya sudah fokus banget ke teman-teman. Gitu. Sudah fokus sekali membimbing teman-teman semuanya. Jadi bersyukurlah teman-teman ya, ada di sini pembimbingnya yang bersedia menemani proses belajarnya teman-teman semuanya. Ustazah saya mau berkomunikasi sama ustazah-ustazah lain, ya nggak apa-apa teman-teman, sangat-sangat terbuka gitu ya. Di kelas Hewan Dewan Ayat, teman-teman kan juga sharing-sharing sama ustazah Hewan Dewan Ayat. Kemudian yang sudah ikut kelas trial, juga sudah komunikasi dengan ustazah di kelas trial. Kelas trial hari ini, besok terakhir dan sudah selesai. Jadi kita sekarang sudah pembukaan kelas yang asli, kelas reguler. Apa bedanya kelas trial dan kelas reguler? Kalau kelas trial teman-teman satu materi hanya sebentar ya, 1 hari hanya sedikit materinya teman-teman. Gitu. Tapi kelas di reguler teman-teman tuh materinya kompleks ya, jadi akan dibimbing satu persatu gitu teman-teman semuanya. Hikmahnya adalah syukur ya, bersyukur karena nggak semua orang diberikan kesempatan masuk Zoom ini, masuk grup rukun gitu ya. Ada aja teman-teman ujian yang Allah berikan ya belum mengizinkan ya santriwati atau muslimah menjadi santriwati rukun. Ada saja. Makanya bersyukur teman-teman yang diizinkan Allah bisa melalui proses tahu rukun, kemudian administrasi, kemudian masuk grup, setelah masuk grup, masuk Zoom. Setelah masuk Zoom, besok langsung kelas, gitu ya. Jadi, sebelum kita sharing-sharing nanti, Ana pengen sampaikan bahwa nanti mekanisme di rukun ya, nanti mekanisme di rukun pertama kelas tahsin ya. Kelas tahsin itu hari Ahad dan Rabu pukul 8 malam. Gitu. Ahad dan Rabu pukul 8 malam. Jadi para santriwati sudah ada alarm ya, alarm di HP maupun alarm di diri. Pokoknya hari Rabu dan Ahad jam 8 malam saya fokus di depan laptop atau HP untuk belajar gitu. Gitu teman-teman. Kemudian ustazahnya masing-masing, jadi sesuai halakohnya. Kemudian materinya juga ada, modulnya juga ada. Jadi teman-teman insya Allah akan sudah terfasilitasi ya semuanya. Bahkan kita juga ada memberikan peluang teman-teman untuk ada PR. Nah, PR itu bukan untuk menyusahkan ya. PR itu malah untuk teman-teman berlatih gitu ya. Setelah praktek di kelas, teman-teman bisa praktek lagi private dengan ustazahnya gitu, kirim VN, bahkan ada yang mau telepon ustazahnya, ustazah saya nyamannya telepon gitu ya, ketika ustazahnya berkenan ya silakan gitu ya, kayak gitu. Itu dikoreksi detail oleh ustazahnya teman-teman ya, Masya Allah teman-teman. Jadi untuk kelas tahsin seperti itu, hari Ahad dan Rabu pukul 8 malam kita ada PR juga, tapi hari-hari tertentu saja, nggak setiap pertemuan kita PR terus nggak. Nah, kemudian teman-teman juga insya Allah di akhir pertemuan nanti setiap bulan kita ada ujian. Oh ya Allah, saja kayak anak sekolah ujian gitu ya. Ujian tidak tidak manfaatnya untuk rukun, tidak untuk rukun gitu teman-teman. Tapi manfaatnya untuk para santriwati sendiri gitu. Jadi santriwati em, bisa murojaah materi-materi 1 bulan, kemudian juga nanti ada ujian eh, ini teori, ujian teori itu ABC ya, pilihan ganda. Kemudian nanti ada ujian praktek. Masya Allah teman-teman, jadi itu
salah satu kelebihan di rukun ya. Ketika teman-teman difasilitasi mulai dari em, tempat belajar yang nyaman ya di Zoom, kemudian juga teman-teman nanti belajar juga ada modulnya, ada PPT-nya gitu ya, di-share oleh ustazahnya. Kemudian teman-teman juga mendapatkan fasilitas private secara PR-nya itu. Kemudian juga ada ujian, ada rapotan, itu teman-teman. Dan teman-teman ada dapat sertifikat juga ya untuk nanti untuk yang kelas tahfidz ya teman-teman. Kemudian itu untuk yang tahsin, kemudian yang tahfidz, tahfidz hari Selasa dan hari Kamis ya. Selasa dan hari Kamis. Jamnya itu menyesuaikan di grup fleksibel. Jadi sesuai dengan ustazahnya. Sesuai dengan ustazahnya, biasanya ustazahnya ada jam pagi, siang, sore, malam gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja mau ngelis di halakoh yang mana. Oh, ustazah saya bisa pagi, list aja nanti di pagi hari. Terus sore list aja di sore, malam list aja di malam. Jadi nanti teman-teman akan setoran sesuai dengan listnya teman-teman. Biasanya list itu disampaikan H-1. Jadi setiap hari Senin dan juga Rabu udah di list sama ustazahnya. Ahwat, ustazah bisanya halaqoh hari Selasa besok jam segini sampai malam gitu ya. Nah, nanti di list aja namanya teman-teman. Nah, nanti untuk mekanisme tahsin dan juga tahfidz akan di-share ya secara em, screenshotan oleh ustazah ke grupnya masing-masing. Jadi itu nanti udah detail. Tapi ini saya sampaikan gambaran umum ya, gambaran umum. Kemudian nanti ustazah saya pemula, saya hafalannya dari mana gitu ya. Silakan bagi pemula mau juz 30 dari Anas boleh, dari Anaba juga boleh gitu ya. Jadi banyak juga yang dari Anas silakan. Dari Anaba Amayatasa Alun satu hari satu ayat gitu teman-teman, nggak apa-apa gitu teman-teman semuanya. Kita nggak memaksa para santriwati teman-teman, kita mengajak gitu ya, mengajak santriwati untuk istiqomah gitu ya, istiqomah nggak memberatkan gitu. Jadi em, kita minimal setoran itu satu hari satu ayat gitu ya. Terus maksimalnya berapa Ustazah? Saya udah sering setoran hafalan nih misalnya kayak itu. Bisa satu halaman atau satu lembar disesuaikan dengan jumlah antrian. Misalnya di halakoh jamnya teman-teman tuh padat banget antriannya. Padat gitu ya. Mungkin akan di stop sampai satu halaman. Bisa nanti dilanjutkan di halakoh berikutnya. Seperti itu. Supaya teman-teman yang antri nggak kepanjangan gitu ya. Itu kemudian ada juga santriwati. Jadi Ustazah saya target di rukun ini satu bulan satu surah pilihan gitu ya. Misalnya teman-teman mau hafal Ar-Rahman, silakan gitu nanti bilang ke ustazahnya, ustazah saya mau hafal Ar-Rahman gitu. Saya nggak dari juz 30 atau juz 1 gitu. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting dikomunikasikan. Kita nggak memaksa teman-teman gitu. Nyamannya teman-teman seperti apa? Kemudian yang berikutnya em, teman-teman intinya semangat ya nanti semuanya pembelajar kok. Nggak ada yang kita membeda-bedakan para santriwati. Jadi ketika santriwati sudah masuk ke halakohnya rukun, kita nggak akan namanya mengistimewakan salah satu, salah dua gitu ya. Tapi kita akan benar-benar setara gitu ya. Semuanya pembelajar, nggak ada yang kita beda-bedakan, kita mengistimewakan semuanya. Gitu. Itu kemudian yang tahfidz itu dan di akhir bulan ada ujian gitu. Ujiannya juga murojaah apa yang sudah dihafal di bulan tersebut gitu ya. Jadi nanti akan ada sambung ayat gitu ya, sambung ayat. Ustazahnya menyampaikan misalnya amma yatasa alun, ya silakan dilanjutkan gitu ya. Biasanya dilanjutkan satu ayat dua ayat terus berhenti gitu. Ustazahnya bilang berhenti sudah gitu ya, cukup. Seperti itu. Itu mungkin dari mekanisme terlebih dahulu ada yang mau ditanyakan? Mekanisme pembelajaran? Boleh, kalau ada yang dibingungkan. Nah, sambil teman-teman berpikir pertanyaan ya, ini saya sampaikan juga di sini ada Uti Faisa ya. Uti Faisa itu nanti
yang akan melayani teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen apapun di rukun gitu ya, misalnya memberikan masukan kepada rukun, pengen curhat, kemudian pengen teman-temannya mau daftar rukun gitu ya, terus mau minta PPT misalnya atau minta em, apa apa info-info lain gitu di rukun seperti itu. Jadi nanti akan difasilitasi oleh Uti Faisa. Jadi Uti Faisa ini admin yang mana sahabat santriwati gitu ya, sahabat santriwati. Jadi para santriwati di sini ada yang melayani gitu ya, butuhnya apa gitu ya. Ustazah saya ini butuh untuk modul kemarin HP saya keriset gitu ya, saya pengen dikirim lagi gitu ya, bilang aja gitu ya. Kemudian em, apapun teman-teman banyak. Oh iya, kita sangat pengen ya di rukun ini adanya kekeluargaan yang erat, kekeluargaan yang erat. Jadi di sini ketika teman-teman sudah masuk di rukun, teman-teman ini kita saling saling guyup rukun gitu ya. Guyup rukun di sini artinya adalah eh, kita benar-benar jadi keluarga gitu ya. Jadi kalau teman-teman kita ada yang punya hajat kebaikan, sampaikan aja ke Uti Faisa. Nanti insya Allah kita akan buatkan poster gitu ya. Uti Faisal, saya em, ini saya wisuda gitu ya. Oh, Masya Allah, nanti kita akan buatkan poster mengapresiasi teman-teman yang punya hajat apapun gitu ya. Terus ada yang punya misalnya berita duka, misalnya berita duka sakit ataupun meninggal eh, siapapun gitu ya. Nanti disampaikan gitu ya, supaya kita mintakan doa em, kepada para santriwati yang lainnya. Terus teman-teman ada yang punya prestasi apapun gitu, apa hal-hal yang membahagiakan teman-teman juga sampaikan saja ke Uti Faisal. Nanti insya Allah kita akan apresiasi ya, kita buatkan poster supaya teman-teman juga merasa di rukun ini solid, kekeluargaannya erat gitu teman-teman semuanya. Terus rukun ini menerapkan keterbukaan gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada ngerasa ada masukan ataupun ada hal-hal yang bisa membangun rukun, kami sangat-sangat terbuka seperti itu. Sampaikan, sampaikan saja. Terus oke. Kemudian pesan saya ketika teman-teman sudah masuk grup halakohnya kan sekitar 20 orang ya. Itu jadiin sahabat ya teman-teman. Sahabat, sayang kalau 1 bulan teman-teman nggak kenal sama teman-teman grup gitu ya, cuman 20 gitu gitu. Itu Masya Allah ya, para santriwati kenalan sama eh, santriwati yang lainnya akhirnya jadi bestie kayak gitu, memotivasi yang muda menganggap yang lebih tua jadi seperti ibunya, yang lebih tua menganggap yang lebih muda seperti anaknya, yang seumuran kayak kakak adik sahabatan gitu. Itu jadi mungkin nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan ketemu bestinya masing-masing di grup kayak gitu. Kemudian kita udah sampaikan ya, kita sangat terbuka terhadap masukan-masukan teman-teman, silakan sampaikan apapun gitu ya. Itu jadi sembari teman-teman boleh ini sambil bertanya mekanisme di rukun ya. Saya izin charger HP dulu. Waalaikum, Ustazah nanya. Ya silakan Bu. Untuk yang tahfidz tadi harinya gimana ya? Maaf tadi mungkin agak telat. Iya, kalau tahfidz harinya Selasa dan Kamis. Ya. Ya, Selasa dan Kamis. Nanti itu insya Allah hari Senin dan Rabu Ustazahnya sudah nge-share di grup listnya. List kita mau setoran jam berapa. Seperti itu hari besoknya. Nah, insya Allah kita juga ada halakoh jama'i ya. Halakoh jama'i itu hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya Sabtu malam di minggu kedua atau ketiga gitu ya. Itu untuk ustazahnya menyampaikan nih progresnya para santriwati, kemudian memberikan motivasi pada santriwati halakohnya. Kan kalau kita 2 minggu pertama itu kan kita via video call ya, video call. Kita nggak terlalu kenal dengan santriwati yang lainnya, belum ketemu semuanya gitu ya. Nah, ketika nanti di Halaqah Jama'i hari Sabtu itu
Kita akan ketemu sama teman-teman 20 orang. Oh, teman-teman saya ini ya, gitu ya. Kemudian nanti di situ akan dapat motivasi dari ustazahnya tentang menghafal Al-Quran, gitu ya. Ditanyai selama 2 minggu ini ada masalah apa, ada kendala apa selama proses belajarnya, gitu ya. Jadi minta aja motivasi nasihat ya dari para ustazahnya. Nanti kan ustazahnya akan bahas nih, selama 2 minggu ini ustazah menemukan kesalahan-kesalahan santriwati misalnya di bacaan makhorijul huruf ini, tajwid ini, dan lain sebagainya. Jadi di halakoh jamaah itu kita bisa saling guyub rukun gitu ya. Kita jadi tahu kesalahan-kesalahan mungkin yang kesalahannya teman kita, tapi kita akhirnya jadi tahu gitu ya. Oh gitu ya, jadi kita jadi keilmuan juga kayak gitu. Kita nggak akan sebut nama kok, misalnya Uti ini salah ini gitu, enggak. Tapi kita langsung akan rangkum ya 2 minggu ini banyak santriwati yang kesalahan di makhorijul huruf ini, sifatul huruf ini, seperti itu. Itu mungkin kalau tafid tuh ya Selasa dan Kamis. Itu untuk yang setoran ke ustazahnya. Kemudian ada hari Jumat. Hari Jumat itu adalah murojaah dengan partner. Ya. Jadi kan nanti hari Selasa dan Kamis ustazahnya sudah kenal dengan para santriwati. Misalnya Ukti Fulanah A em, juz 30 surah ini gitu ya. Kemudian Ukti Fulanah B juz 30 surah ini juga. Nah, nanti hari Jumat akan digandengkan oleh para ustazahnya. Jadi supaya digandengkan dengan teman-teman yang bisa saling support gitu ya. Itu nanti akan diumumkan ustazahnya hari Kamis atau hari Jumat partner murojaahnya. Gitu. Kan di grup katakanlah ada 20 ya. 20 nanti ada dibagi dua, 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 dua. Nah, itu nanti dikasih tahu sama ustazahnya nomornya Uti Fulanah A ini, nomor Uti Fulanah B ini. Jadi nanti bisa kontak pribadi gitu ya. Nanti silakan dikontak. Ayo Uti kita dipasangkan nih jadi partner. Kita murojaah bareng yuk. Mau jam berapa gitu. Mau hari apa gitu. Kalau harinya hari Jumat ya mau jam berapa gitu. Nah, itu nanti bisa video callan, bisa WA call gitu, teman-teman. Nanti ada laporannya juga di grup. Jadi di grup Tafid itu ada nanti gambar gambar mawar untuk ziyadah tambah hafalan sama gambar bunga matahari untuk murojaah. Jadi saya harap 1 bulan ini teman-teman bisa dapat bunga yang banyak ya, bunga mawar dan juga bunga mataharinya banyak gitu ya. Jangan sampai layu gitu ya, ditanamin bunga-bunganya. Jadi nanti pas bulan Oktober akhir, ya di Oktober akhir kita bisa tahu nih, Masya Allah, siapa yang bunga mawarnya banyak, siapa yang bunga mawarnya perlu ditambah lagi, kayak gitu. Gitu teman-teman. Dan saya pesan ke para santriwati supaya kalau teman-teman kelebihan semangat, kelebihan semangat, bagikan semangatnya teman-teman ke teman-teman yang lainnya ya. Ajak, ayo, ayo segera setoran, ayo masuk Zoom, ayo masuk halakoh gitu ya. Jangan lupa nanti malam gitu ya. Nah, itu teman-teman yang lagi Allah berikan semangat besar gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang sedang Allah uji misalnya lagi semangatnya turun gitu ya, jangan ragu-ragu minta motivasi dari para teman-temannya, dari para ustazahnya gitu ya. Gitu. Karena ini kan Rukun baru usianya walaupun 3 tahun ya, tapi kita tahu ya para santriwati itu karakternya seperti apa. Kami pun juga santriwati dan di Rukun mendapatkan amanah jadi ustazah. Jadi kita tahu ya perasaannya orang yang belajar Al-Quran seperti apa, kemudian keadaannya seperti apa. Makanya kita membuka gitu ya peluang teman-teman untuk curhat, eh, punya bestie gitu ya, yang saling mendukung. Kan kalau selama ini dulu Rukun misalnya para santriwati saya tanyai apa yang membuat diri itu sedih dalam kehidupan. Salah satunya adalah saya nggak ada teman untuk berhijrah, saya merasa sendirian gitu. Nah, akhirnya dari sanalah kita bentuk rukun, kemudian kita pasang-pasangkan para santriwati supaya punya teman. Ini ya temannya ini, gitu. Yang akan menemani 1 bulan ke depan murojaahnya. Masya Allah, akhirnya kan dapat teman murojaah. Besti 1 gitu ya, besti yang paling dekat gitu ya. Kemudian
nanti kalau lanjut di bulan kedua akan dirombak lagi nih bestinya gitu ya. Terus habis itu nanti dapatlah dua gitu. Dan karena banyak para santriwati online yang dipertemukan oleh Allah offline gitu ya. Gitu. Sama-sama Jogja nih, sama-sama Jogja, akhirnya ketemuan yuk gitu ya. Ketemuan gitu. Sama-sama di Medan, ketemuan yuk gitu. Dan lain sebagainya. Maka eh, ya ini motivasi untuk kita ya bahwa kalau memang kita sekarang ditakdirkan online, nggak apa-apa. Insya Allah kalau Allah izinkan kita juga akan dipertemukan offline, dipertemukan di surganya Allah, Insya Allah. Gitu ya. Itu teman-teman semuanya em, pastikan jaga semangatnya, ya, jaga semangatnya, jaga motivasinya, teruslah berjuang meskipun banyak nanti halang rintang ya dalam prosesnya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian em, dukung terus ya proses dakwah, dukung terus proses dakwah. Jadi di rukun itu nanti akan banyak agenda-agenda rukun ya. Nah, itu akan di-share terus ke grup. Nah, teman-teman silakan share ulang, share lagi. Silakan Utitri. Afwan Ustazah mau bertanya, itu metode untuk menghafalnya itu gimana Ustazah? Maksudnya melalui via telepon atau video call atau gimana Ustazah? Oh iya, jadi kalau tahfidz itu nanti teman-teman akan diberikan link ya oleh ustazahnya. Linknya itu eh, bit.ly slice itu nanti akan di-share ke grup ya. Bit.ly slice tahfidz rukun 2 atau tahfidz rukun 3 gitu ya. Nah, teman-teman ketika nanti halakohnya misalnya saya pilih jam 8 pagi. Nah, nanti silakan langsung masuk aja. Langsung masuk link itu. Karena link itu nanti tersambungnya ke video call grup gitu. Video call grup. Nah, teman-teman yang langsung masuk ke video call itu, saya minta langsung nge-mute ya, mute supaya tidak mengganggu teman-teman yang lagi hafalan setoran gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti ustazahnya yang akan melihat antriannya teman-teman siapa yang duluan masuk seperti itu. Nah, itu mungkin Uti Tri ada yang di ini bingungkan lagi? Sudah Ustazah paham, Hmm. syukran. Afwan, alhamdulillah. Jadi itu supaya teman-teman ini mudah ya. Jadi udah tahu kalau kelasnya rukun itu linknya tahfidz ya itu terus gitu ya, itu terus. Kemudian linknya linknya tahsin ya itu gitu ya. Mungkin nanti di halakohnya Ustazah Syahrani pakai Google Meet ya, di semuanya ya. Em, karena Ustazah Syahrani ada ini problem dengan Zoom-nya. Jadi nanti yang halapannya Ustazah Syahrani pakai Google Meet. Di grup yang Bilkis silakan download Google Meet ya. Gitu. Terus kemudian itu ada lagi yang mau ditanyakan? Mau tanya-tanya ke teman-teman gantian ya. Oh, Uti semua ini siapa yang kelas Tasin nih? Kelas Tasin. Nah, hmm. Uti Wardah tuh eh, murid Wandewan Ayat. Ya, motivasi daftar tahsin Uti Wardah. Bisa Uti Wardah? Belum? Mungkin Ustazah, Oh ya, motivasinya daftar tahsin? kenapa Ustazah? Maaf Ustazah, soalnya putus-putus suaranya. Motiva ya, motivasinya daftar kelas tahsin? Oh iya Ustazah. Jadi sebenarnya saya sudah merasa, bukan sudah merasa, saya sadar kalau Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup kami. Lalu kenapa pedoman hidup kita sendiri itu tidak kita pelajari secara benar-benar? Padahal di dalam Al-Quran itu sudah Allah tuangkan sedemikian rupa semua pedoman-pedoman hidup saya seperti itu sehingga saya memiliki motivasi untuk mempelajarinya dan semoga saya juga bisa mengamalkan kepada orang-orang yang lebih luas lagi Ustazah seperti itu.
Ya, Masya Allah, Uti Wardah. Uti Wardah ini sangat ini ya, aktif juga di Dewan Ayat, selalu hadir. Kemudian terus daftar di kelas taksin. Alhamdulillah. Barakallah Uti Wardah. Wafik barakallah Ustazah. Halakoh apa Uti? Halakoh apa? Apa ya? Nanti dicek ya di grup WA-nya. Tuh. Terus ada lagi yang halakoh tahsin, yang lainnya tahfidz. Ya ada yang halakoh tahfidz. Apa Ustazah? Oh ya, Bu Juliani. Assalamualaikum, Zah. Maaf, nimrung di sini, Zah. Ya, Bu Juliani ini santriwati lama yang istiqomah loh teman-teman. Sampai akhirnya ketemu lagi teman-teman batch 30. Bu Juliani batch Batch berapa? 28, Zah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya ke batch 30 ketemu sama adik-adik tingkat ya. Adik-adik tingkat mungkin lebih senior dalam menghafal, Zah. Masya Allah. Ya, eh, ya Masya Allah. Jadi saling memotivasi satu sama lain. Iya, Zah. Bu Juliani, saya pengen dengar suaranya dong, Bu. Kesannya selama di rukun, Bu. Allahu Akbar. Afan saya lagi ini udah berapa hari kena batuk pilek. Ya. Ini kesannya sih ini apa sih Risa? Punya seneng banget di rukun. Banyak teman baru, ketemu ustazah yang istilahnya umurnya mungkin paling jauh di bawah saya, tapi alhamdulillah merasa seperti apa sih? Seperti seumuran jadinya Zah. Nggak merasa oh kok saya lebih ini terus di apa dia teman-teman tahfiz juga atau tahsin juga kita juga ada malah sampai yang masih dua dua tahun sampai 50 60 tahun dalam satu grup itu. Jadi seakan-akan kita merasa walaupun umurnya beda jauh tapi merasa sama-sama ya pokoknya nggak ada perbedaan lah masalah umur. Kita malah tambah semangat gitu, Za. Jadi kok ada orang yang seumuran ini tapi udah hafalannya sampai segini, kita yang sudah mau setengah abad misalnya, kok hafalannya masih segitu-gitu aja. Jadi dalam satu itu kita jadi saling memotivasi, Zaza. Jadi nggak merasa, aduh kecil sekali ya saya kok cuma segini, tapi lebih termotivasi lagi untuk belajar-belajar karena ternyata belajar Al-Quran itu tidak mengenal umur. Itu sih Sa. Jadi tambah semangat malah malah saya pengen tanya yang saya tahu kan Za sampai 3 bulan ya Za kita ini ya Iya. Nah, kira-kira kalau untuk seterusnya bisa nggak Sa? Misalnya kan belum sampai 30 juz Sa, pikirnya sampai 30 juz gitu walaupun mungkin dalam satu kali pertemuan paling cuma ya paling sedikit mungkin cuma 5 ayat kita bisa setoran tapi kita berharap bisa eh, selamanya gitu Sa. Kalau perlu walaupun sudah 30 juz tetap bisa setoran terus di rukun gitu Sa. Allah. Masya Allah, Bu, saya bingung jawabnya. Terlalu banyak pertanyaan ya Sa. Ini Masya Allah ya, apakah bisa seterusnya selamanya ya? Semoga Allah izinkan ya rukun terus bisa terus ada nanti terus kita regenerasi terus juga kita perbaikan terus ya dukungan dari Bu Juliani, dukungan dari teman-teman inilah yang membuat para ustazah dan pengurus ini semangat gitu ya, semangat dan kalau santriwatinya happy senang tuh kita semangatnya oh Masya Allah jadi energi kita tuh salah satunya dari senyum dan semangatnya para santriwati ya iya jadi itu teman-teman makanya di rukun ini kita nggak sepaneng tuh nggak yang kita oh serem banget ya ngafal Quran gitu nggak kita tuh menerapkan metode menghafal dan belajar Al-Quran menyenangkan gitu ya jadi teman-teman kalau yang merasa dulu-dulu ya Allah menghafal Quran gitu ya serem banget gitu ya nah kita pengen di rukun tuh yang penting teman-teman happy gitu ya belajarnya tuh seneng gitu ya bahkan kayak nunggu hari Selasa nunggu hari Kamis tuh kayaknya lama gitu loh itu
Sering ya Bu Juliani ya? Iya, Zah, betul. Iya Kadang kan? kalau belum ada list untuk setoran kok belum ada listnya ya. Kenapa ya ustazahnya apa sakit atau ada apa gitu. Iya, Masya Allah. Iya kan, jadi ngerasa jadwal belajarnya kok masih lama ya. Kan kadang kita belajar di tempat lain ya, kita mungkin pernah ya merasakan, ya kok tahu-tahu udah hari belajar sih gitu kan. Gitu. Tapi di rukun kita pengen membawa vibes-nya tuh ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau yang tahfidz Selasa Kamis, kalau yang tahsin Ahad Rabu. Jadi kayak nunggu gitu. Bahkan ada para santriwati yang pas saya cek gitu ya di Zoom tuh masuk Zoom ya pas itu di kelas yang lain ya saya pas itu ngajar kelas lain terus saya tanya gitu ya itu posisinya hari hari Sabtu gitu ya Uti kenapa masuk Zoom ini ya oh ini bukannya hari Ahad ya Zah ya kelas reguler ya oh bukan jadi saking ini excitednya menunggu Ahad dan Rabu gitu jadi sering sering salah, sering kayak kok lama banget ya Ustazah gitu ya. Terus ya itu insya Allah teman-teman semoga nanti bisa merasakan di vibes itu ya. Insya Allah para ustazahnya juga sudah kita eh, dari yang Allah pilih ya, Allah pilih em, benar-benar kita seleksi dari yang terbaik, terbaik, terbaik insya Allah. Kemudian setelah itu kita bimbing juga para ustazah ada bimbingannya juga teman-teman. Jadi di sini para ustazah juga pelajar gitu ya. Jadi di sini ustazahnya nggak sekadar pengajar tapi juga pelajar. Baik bimbingan juga nanti bimbingan Al-Quran, kemudian juga bimbingan juga pembelajar bimbingan digital gitu ya. Supaya bisa bimbing santriwati gimana masuk Zoom, gimana video call grup gitu ya. Itu terus tadi terkait pertanyaan Bu Juliani gimana Ustazah kalau udah 3 bulan di rukun gitu ya. Itu pertanyaan itu hampir semua santriwati tanya, apalagi yang santriwati udah nyentuh bulan ketiga. Bu Juliana masih sekarang bulan ketiga ya. Iya, masuk bulan ketiga tuh. Ya, ya Allah gimana nih? Saya udah bulan ketiga berarti saya udah selesai di rukun gitu ya. Itu akhirnya kita jadi rapat para pengurus dan ustazah. Insya Allah untuk kelas tahsin kita buka kelas talaki ya. Insya Allah kita perpanjang lagi. Jadi nanti akan ada bulan keempat, bulan kelima. Itu Bu Juliani insya Allah. Alhamdulillah masih bisa ketemu lagi langsung. Iya, insya Allah. Requestnya langsung diwujudkan ya oleh Allah melalui para pengurus ini. Ya, amin. Langsung kita buat kurikulum, langsung kita buat media pembelajaran, langsung kita bimbing para ustazahnya. Masya Allah, Bu. Itu yang kelas tasin. Kelas tasin insya Allah akan ada tambahan bulan 4 dan 5. Terus Ustazah saya udah bulan kelima, saya takut nih Ustazah nanti nggak kelas lagi. Insya Allah nanti itu kita udah pertimbangkan. Kelas talaki itu nanti kita akan baca Al-Quran dari 30 juz gitu ya. 30 juz kita akan baca Al-Quran dan kita akan bedah em, tajwidnya. Jadi hukum bacaan Al-Fatihah apa aja? Hukum bacaan yang teman-teman baca sekarang hari ini apa aja kita akan bedah gitu ya, 30 juz insya Allah. Gitu. Jadi teman-teman tahu nih ketika baca Al-Quran, ketika eh, cukup berhenti gitu ya, itu bacaannya hukumnya apa Ukti gitu ya. Itu jadi tahu gitu ya. Nah, itu yang tasin. Insya Allah kalau tasin kita talaki 30 juz itu insya Allah bisa sampai lama ya. Bisa sampai 1 tahun insya Allah. Gitu. Terus em, kalau yang tahfidz, insya Allah tahfidz akan terus karena para santriwati juga sampai 30 juz juga gitu ya. Insya Allah juga pernah ada 1 orang santriwati 30 juz di rukun itu Alhamdulillah. Jadi semoga teman-teman di sini juga yang akan meneruskan juga ya. Gitu. 30 juz terus kita undang ke Nganjuk untuk ikut wisuda. Jadi santriwati online, wisudanya offline. Gitu 30 juz. Itu insya Allah akan terus ada tahsin tahfidz dan itu sama kita ada program baru karena banyak request untuk anak-anak. Kemarin anak-anak masuk kelas reguler pada ngerasa ini malu gitu ya. Yang anak-anak kelas 4 SD, 5 SD gitu ya.
Ya Allah, ya malu ya namanya masih anak-anak ya gitu ya. Akhirnya kita rapatkan dengan pengurus, kita buat rukun kids. Rukun kids memfasilitasi para santriwati yang anak kecil gitu ya. Kayak gitu. em, dan insya Allah bulan November, insya Allah bulan November nanti kita akan buka rukun Ikhwan untuk perdana. Rencana kita mau 2024 buka rukun Ikhwan, tapi Allah percepat, Allah majukan gitu ya. Karena banyak sekali suami-suami dari para santriwati ya pengen juga belajar gitu ya. Terus santriwati pada Alhamdulillah. bilang ke, oh iya, Bu Ciliani. Ya, iya, santriwati pada telepon ketika setoran, saya suami saya mau ikut, boleh nggak? Iya, ya gimana kita eh, masih untuk perempuan gitu ya. Akhirnya kita rapatkan. Jadi permintaan itu dari 2020 rukun berdiri. Ini yang Ikhwan ada? Belum. Saya rencananya 2024. Ternyata sama Allah dimajukan 2023 akhir gitu ya. Jadi para teman-teman yang misalnya ada saudara-saudaranya mau gabung di rukun Ikhwan masih November ya. Insya Allah itu. Itu Uti ada yang mau ditanyakan? Kita juga ada program yang gratis ya terbuka untuk umum Dewan Ayat gitu ya. Bagi teman-teman yang memang terkendala biaya nggak bisa em, masuk di reguler, kita fasilitasi masuk di kelas yang gratis gitu ya, Dewan Ayat. Dan tenanglah teman-teman terkait biaya di rukun itu, administrasinya itu kita sangat-sangat memfasilitasi teman-teman gitu ya. Banyak banyak teman-teman yang saja saya baru bisa infak bulan depan tanggal segini. Nggak apa-apa, yang penting dikomunikasikan gitu. Nggak apa-apa, yang penting dikomunikasikan. Benar-benar eh, tidak ada paksaan ataupun apapun ya. Betul ya Bu Juliani ya? Ada Bu. Betul, betul, Sa. Bebas. Iya. Selama kapan ada baru bisa store nggak apa-apa. Insya Allah, iya benar. Itu mungkin kita akhiri karena sudah jam 5 ya. Itu jadi motivasi untuk teman-teman bersyukur dan semangat bagi yang semangatnya lebih, mau motivasi yang lainnya bagi yang sedang kurang minta motivasi gitu ya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Jazakillah khair pada Ustazah Tirta yang telah menyampaikan motivasi penyemangat dan mekanisme belajar kita pada pembukaan hari ini. Semoga ilmu yang diberikan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga untuk santriwati yang telah hadir pada sore hari ini pada pembukaan acara Rumah Quran Nur Hidayah batch 30 ya. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam proses belajarnya di kelas nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah selesai acara kita pada hari ini dan telah sampai di ujung acara. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk seluruh peserta sore hari ini kita foto bersama dulu ya. Boleh di on kameranya untuk foto bersama. Oke. Udah siap? Biar anak screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2,
tiga. Tunggu di samping belum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Terima kasih banyak. Ana tutup dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Syukran khair. Ustazah. Jazakillah